Dari Sosdi Parmas itu melakukan beberapa sosialisasi. Pertama kita sosialisasi di pemilih pemula. Beberapa waktu yang lalu kita telah menyelesaikan untuk bersosialisasi di 10 sekolah. 10 sekolah baik SMP SMA maupun SMK. Kita mulai dari SMA 1 sampai SMA 4, kemudian mulai dari SMK 1 sampai ke SMK 7 kita melakukan sosialisasi di 10 sekolah yang ditunjuk. Ini juga koordinasi dengan Kaca Distrik Wilayah 9 Provinsi Selatan untuk menentukan sekolah-sekolah mana yang menjadi tempat kita bersosialisasi. Yang kedua yang kita lakukan ini lagi mempersiapkan diri untuk sosialisasi dengan pemilih disabilitas. Sudah kita hubungi kepala sekolah dari SLB negeri yang ada di Desa Tekne. Kita sudah ketemu bicara sama kepala sekolahnya saja sudah ketemu untuk lihat untuk ada waktu kita sosialisasi sana. Kemudian kita juga komunikasi dengan SLB swasta yang ada di Sapanang. Saya tadi sudah telepon dan mengatakan siap untuk kita. Saya juga nanti komunikasi dengan PPDI. Ada PPDI yang Persatuan Perkumpulan Disabilitas Indonesia ya, yang diketuai oleh Andi Irwan Nur. Itu kita juga akan komunikasi. Saya kira itu sementara, sampai juga terkait majelis tidak akan hubung. Sementara itu. Yeah. Apa saja materinya dalam tafsir? Kalau materinya lebih kepada pemilih cerdas, lebih kepada mereka bahwa mereka itu mempunyai hak pilih, bahkan mereka bisa mempunyai hak untuk menjadi penyelenggara. Nanti kalau punya kita masuk pemilih, mereka jangan sampai tak kuat atau khawatir karena mereka itu punya hak pilih dan bahkan bisa mempunyai hak untuk menjadi penyelenggara, bisa menjadi PPS, menjadi KPPS, bisa menjadi PPK, bahkan bisa menjadi kalau KPU karena ada umurnya, batas umurnya. Kalau KPU kan batas umurnya 30 tahun. Tapi kalau di bawahnya itu PPK, PPS, kemudian KPPS maupun Pantarli itu bisa semua. Jadi begitu 17 tahun ada KTP elektroniknya, saya kira bisa mendaftar. Sehingga ini hak-hak mereka ini disampaikan bahwa kalian itu punya hak, silakan digunakan. Jangan sampai a priori, apalagi apatis, apalagi jangan sampai. Jadi kita mengajak semua ini, baik disabilitas maupun pemula, perempuan maupun majilah, untuk mereka ikut partisipasi dalam mensukseskan pemilu. Karena ini pemilu akan bagian dari demokrasi, kehidupan berdemokrasi. Selain itu, bagaimana persyaratan independen, calon independen? Kalau sekarang ini setelah pasca keluarnya putusan MK yang berkaitan dengan pemilu, sekarang kan pemilu dibagi dua. Satu pemilu nasional, yang kedua itu pemilu lokal. Yang kemudian akan digelar di akan datang ini kan pemilu nasional. Sehingga kita belum tahu persis ini turunannya ini undang-undang pasca revisi undang-undang oleh MK ini. Bagaimana turunannya dalam bentuk PP. Ya, sehingga juga di PKPU juga belum diatur secara rinci berkaitan ini. Yang muncul kemarin itu hanya berkaitan dengan putusan MK juga yang berkaitan dengan kuota perempuan 30%. Bahwa kedepannya itu kalau nanti pemilu 2029 ini terjadi, kalau ini tidak ada hal yang luar biasa, kalau itu diterapkan kemungkinan nanti parpol itu wajib menyiapkan 30% di setiap dapil. Setiap dapil harus 30% suara perempuan, calon perempuan. Jadi calonnya harus ada 30% perempuan. Kalau tidak cukup 30%, maka parpol di dapil itu kemungkinan tidak bisa ikut bertarung. Itu ketentuan yang varian 128 nomor 108 tahun 2026 itu yang oleh MK. Jadi jumlah penduduk daripada calon independen itu berapa persen? Maksudnya sekarang kan belum, tapi kalau kemarin itu kan 10% dari suara sah, DPT kemarin itu dipakai. Tapi ini sekarang kita tidak tahu aturan mana yang dipakai, dipakai oleh pemilu. Karena begini Pak, setelah MK buat putusan, ada revisi undang-undang oleh MK, biasanya pemerintah itu bikin peraturan pemerintah. Setelah ada peraturan pemerintahnya dasarnya, baru kemudian kemungkinan KPU akan membuat rujukan yang berkaitan dengan peraturan KPU, PKPU-nya. Biasanya ada PKPU-nya atau ada juknisnya. Tapi ini sekarang karena kita belum tahu bagaimana polanya, apalagi kalau ini sudah masuk, karena saya dengar sudah masuk di Prolegnas, di program legislasi nasional.
Kita tidak tahu bagaimana apa yang DPR laksanakan. Tapi kita ini kalau di KPU, tugas KPU utamanya itu hanya melaksanakan aturan saja. Apa saja yang dikeluarkan oleh KPU RI, apa saja yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, apa saja yang dikeluarkan MK, insya Allah kita akan melaksanakan kalau itu diperintahkan. Artinya kita ini hanya pelaksana undang-undang, pembuat regulasinya ya KPU RI, kemudian distribusinya yang mengaturnya dia ada provinsi. Tapi kami ini melaksanakan saja aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita ini akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Tapi secara kami belum tahu persis bagaimana polanya. Kalau mau menggunakan materi yang lama saya kira sudah jelas seperti kemarin waktu pilkada. Tapi kalau ini yang baru kita belum tahu. Oke, makasih. Iya. Bagaimana tindakan KPU dalam rangka penggantian antara waktu KPU yang sudah dinyatakan sudah turunan dia punya keputusan? Kalau yang berkaitan itu sebenarnya kita ini hanya menunggu putusan KPU RI istilahnya. Jadi kita ini tidak tahu lebih jauh, hanya ada yang menembuskan kepada kita tentang adanya putusan. Ada putusan itu saja, ada putusan disampaikan ke KPU. Kemudian itu. Tapi selanjutnya menyangkut tindakan selanjutnya itu diserahkan sepenuhnya kepada KPU RI, karena itu menjadi kewenangan KPU RI untuk melakukan. Jadi kami sebenarnya tidak tahu, betul-betul kurang memahami ini bagaimana langkah, karena ini langkahnya akan menjadi memang kewenangan, memang domainnya memang KPU RI untuk berkaitan ini. Mungkin nanti dibantu oleh KPU provinsi, tapi kalau KPU kabupaten kota ini kita tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi saya lihat, jadi kalau ini ya serahkan sepenuhnya ke KPU RI saja. Jadi kami menunggu petunjuk saja dari KPU RI maupun KPU provinsi apa langkah yang terbaik. Jadi kita serahkan sepenuhnya mereka apa yang diperintahkan, insya Allah kita akan laksanakan. Jadi selain tugas KPU selanjutnya, apa saja yang dilaksanakan selama ini? Kalau yang selama ini kita lakukan ada beberapa. Jadi sebenarnya ada 3 divisi yang baru kemarin dulu ini pekan lalu hari Kamis kita melaksanakan pemutahiran data parpol, data partai politik. Jadi itu dilakukan per 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali akan ada pleno yang mengundang partai politik untuk membantu atau mengecek berkaitan dengan pemutahiran data jadwalan parpol baru, atau ada parpol yang berganti kepengurusannya di masa itu bisa disampaikan, bisa dimasukkan di dalam sipol untuk berkaitan dengan dokumen baru partai politik, kan sekarang kan banyak partai politik yang berganti pimpinannya. Itu kalau berkaitan dengan teknis. Kalau berkaitan dengan data, ada namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang plenonya itu setiap 3 bulan kita laksanakan. 3 bulan itu, jadi setiap 3 bulan itu dilaksanakan untuk berkaitan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi semua data-data yang muncul dari KPU RI, yang disandingkan, yang muncul dari Kementerian Tenaga Kerja maupun dari BPJS, itu akan dilaporkan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota untuk dicek, terutama data-data penduduk kita yang dianggap sudah keluar, dianggap sudah meninggal, ada yang sebagian dianggap sudah meninggal, tapi kemudian kita cek ternyata dia masih hidup, ternyata datanya yang hilang di BPJS atau hilang di tempat lain ketika dilaporkan ke KPU RI, dianggap hilang. Sehingga ini kita cek, karena kita tidak ingin ada masyarakat yang hak pilihnya hilang gara-gara kita tidak cek fisiknya. Ada beberapa yang kita, termasuk warga-warga yang berumur sudah lanjut, umur 100 tahun, itu pasti kita cek. Kenapa? Karena ada yang melaporkan sudah meninggal, ternyata sebagian sudah masih hidup. Ternyata kita cek di lapangan, cek fisiknya, cek KTP-nya, cek orangnya. Kalau masih hidup kita masukkan kembali di data kita, sehingga dia menjadi masih berhak untuk nanti menjadi pemilih ketika nanti tiba pemilihan. Itu kalau berkaitan dengan pemutahiran data pilih berkelanjutan, termasuk tentu adanya angkatan, ABRI, sama itu polisi maupun tentara yang pensiun, kan itu dia mempunyai hak pilih, dia bisa memilih kembali. Jadi kita akan cek kembali. Atau anak muda yang setelah umur 17 tahun, 18 tahun ternyata dia mendaftar jadi tentara, dia dikeluarkan juga data pemilih, karena dia sudah tidak berhak, karena dia angkatan itu tidak berhak untuk memilih. Jadi itu kita cek semua, itu semua adalah masuk dalam kategori data berkelanjutan, ya, pemutahiran data berkelanjutan, PDPB.